Saya Hendrar Arfiadi, Wali Kota Semarang. Simak terus 98.5 Up Radio The Meaning Station. Dan dengarkan live streamingnya ada di www.upradio.id. Up Radio The Meaning Station. FM Up Radio The Meaning Station. Selamat siang, apa kabar Upmania? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Santi Rosalia seperti biasa di Up Corner. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Anda bisa menyimak programnya dari jam 10 sampai dengan jam 12. Dan di hari Selasa ini seperti biasa sesi kedua, Santi akan berjalan-jalan di Universitas PGRI Semarang. Di manakah nanti kita akan mampir di fakultas apa? Tentu saja Anda bisa menyimak perbincangan ini sampai akhir nanti dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 dan juga bisa chat langsung di YouTube Live Up Radio Semarang atau Instagram Live Up Radio SMG. Jangan lupa, Anda yang move jauh dari Semarang dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan Up Radio melalui live streaming kami di upradio.id. Silakan download aplikasinya di Play Store ya. Jadi Anda bisa mendengarkan Up Radio di mana saja dan kapan saja. Baik, langsung saja saya akan berbincang-bincang dan menyapa untuk para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Tubagus Gilang Windy Pratama SHMH, beliau adalah Sekprodi dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Selamat siang Pak Galang. Siang. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Sehat ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Sehat dan selalu semangat pagi. Nah, kali ini bersama dengan Pak Praditya Arsi Pratama SHMH, beliau adalah dosen, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Selamat siang Pak Pradit. Selamat siang Bu Santi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Baik, alhamdulillah. Ini beliau-beliau adalah dosen-dosen saya ya. Jadi agak sungkan untuk berbicara dengan beliau. Mau ngomong apa gitu ya. Tapi yang pasti kalau Anda saat ini pengen banget untuk bisa mengembangkan diri dan paham sekali tentang hukum, Anda bisa bergabung bersama keluarga besar Fakultas Hukum di Universitas PGRI Semarang. Baik, Pak Pradi dan juga Pak Galang, berbicara soal hukum nanti kita akan buka dulu seperti apa profilnya Fakultas Hukum. Ini memang penting banget ya Pak Galang ya. Apalagi sekarang ini di era digital, tidak segampang orang akan posting-posting ya. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang adalah jarimu adalah jeruji untuk bui kalau kamu tidak hati-hati. Nah, bagaimana ini Pak Galang sebetulnya dari masalah hukum sendiri bagi pribadi itu harus paham tentang itu? Oke, terima kasih banyak ini Bu Santi. Ini saya di sini posisinya sebagai Sekprodi, tapi juga kebetulan saya memang spesialisasinya di bidang hukum teknologi. Jadi saya juga cukup memperhatikan di bidang teknologi bahwa saat ini memang kita nggak memungkiri bahwa jarimu adalah jerujimu ya. Kalau dulu itu ya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah jerujimu. Banyak banget kasus di mana orang-orang ini karena kelalaian dalam menggunakan media sosial, kemudian mereka dipenjara, masuk ke dalam bui dan juga nggak cuma 1-2 Bu, kasus ini banyak sekali. Betul. Dan ini juga didukung dari Indonesia sendiri, di mana kita traffic internetnya tuh cukup tinggi. Traffic internet itu cukup tinggi ya? Ya, traffic internetnya cukup tinggi dan masyarakat kita gemar sekali main gadget, Ibu. Masyarakat kita gemar sekali main gadget dan ya maka dari itu hal yang wajar ketika ketika ada masyarakat yang mungkin kurang paham hukum, mereka kemudian terjerat karena nggak tahu kalau itu sudah merupakan perbuatan kesalahan. Padahal dalam hukum sendiri ada gium hukum yang terkenal, di mana istilahnya adalah fiksi hukum. Jadi kalau seseorang itu dianggap tahu hukum, kalau misalnya dia bersalah, dia nggak akan bisa mengelak dengan mengatakan, loh saya nggak tahu itu salah kok. Nah, sehingga dia tetap dipidana. Ini yang harusnya masyarakat tahu. Kita di masa modern saat ini harus tahu hukum. Hukum itu ada di setiap lini kehidupan manusia, dari manusia lahir, dewasa, sakit sampai meninggal. Meninggal pun ada hukumnya. Betul. Terkait pemakaman dan lain-lain itu ada. Itu tadi ya. Jadi
sejak lahir ya manusia itu sudah mendapatkan hak atas lahirnya dia dalam HAM itu tadi ya Pak ya, hak asasi manusia. Dan tadi kalau Pak Galang sampaikan ini dianggap masyarakat itu sudah paham hukum. Ini bagian tugas dari Fakultas Hukum UGRIS juga ya Pak ya. Nah kita mulai masuk nih Pak. Seperti apa sebetulnya profil dari Fakultas Hukum UGRIS ini Pak Galang? Terima kasih. Jadi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang ini merupakan fakultas yang cukup besar, kalau saya boleh bilang. Kami memang baru berdiri sekitar tahun 2016, tapi sudah banyak prestasi-prestasi yang kami torehkan. Ya, salah satunya mungkin fakultas kami ini sudah terakreditasi B. Ini merupakan akreditasi yang waktu pertama kali berdiri. Ini juga merupakan prestasi yang luar biasa ya Bu, karena kebanyakan biasanya kalau fakultas pertama kali berdiri itu dapatnya C. Iya, karena kita belum ada alumninya ya Pak ya. Bisa dapat seperti itu karena memang kami memiliki banyak sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya kita ada laboratorium hukum nih. Laboratorium hukum ini udah lengkap. Ada laboratorium hukum, klinik hukum juga ada, yang semuanya ini bahkan di beberapa universitas-universitas lain yang fakultas hukum nggak ada beberapa malah belum memiliki laboratorium dan klinik hukum. Terus juga didukung dengan ruangannya. Dan kalau dari segi dosennya sendiri juga luar biasa Ibu, karena hampir sebagian besar dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang ini praktisi. Ya. Salah satunya yang di sebelah saya, Pak Pradit ya. Pak Pradit RJ ini udah lawyer yang cukup terkenal ya di Semarang. Ya. Dan kita juga udah menjalin kerjasama dengan LBH PGRI se-Jawa Tengah, 35 kota. Sama LBH Provinsi Jawa Tengah. Dan ini juga masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Iya. Dan yang pasti tadi sarana dan prasarana di Fakultas Hukum UGRIS ini sudah sangat memenuhi ya Pak Galang ya, sehingga akreditasi itu bisa didapatkan dengan B tadi, dan itu yang memudahkan sebetulnya bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan teori yang didapatkan dalam perkuliahan kemudian ke hal-hal yang memang harus dideterminisasi dalam kehidupan ya. Kita akan bertanya kepada Pak Pradit nih sebagai salah satu dosennya dan juga praktisi hukum di Semarang dan sekitarnya. Nah Pak Pradit, bagaimana proses belajar dan mengajarnya di Fakultas Hukum ya, sehingga tadi antara teori dan praktek itu bisa disinkronkan ya dan berjalan seiring gitu Pak Pradit. Ya. Terima kasih Bu Santi. Untuk praktek belajar mengajar kita sistemnya masih offline sekarang ya. Di UGRIS sendiri belajar mengajar kita asik karena dosennya ini banyak yang muda, banyak praktisinya. Jadi bukan hanya teori yang diberikan, tetapi juga harus paham tentang prakteknya. Kenyataannya banyak yang mengatakan, Pak, kok teori sama praktek berbeda. Iya betul. Padahal pada dasarnya yang penting kita belajar di perkuliahan ini kita mempunyai teori di dasarnya. Undang-undang kita pakainya KUHP ya. Semua aturan ada di dalamnya. Jadi masyarakat itu dipandang tahu terhadap hukum ya, namanya asas legalitas ya Bu ya. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Betul. Kalau memang ada undang-undangnya, orang itu melakukan perbuatan pidana ya pasti akan dihukum. Tetapi kalau enggak ya enggak bakalan ya, karena kita pakai asas non retroaktif. Jadi undang-undang di luar KUHP ITE tadi yang gadget tadi, HP itu kan baru undang-undang di luar KUHP, itu masuknya pidana khusus, itu ada kurikulum di mata kuliah kita Fakultas Hukum. Jadi belajar mengajar kita dosennya menurut saya SDM-nya mumpuni karena praktisi itu tahu di dalamnya. Jadi kasus itu harusnya naik, bagaimana kasus perdata harusnya ke pengadilan mana, ke PA ke mana, itu tahu gitu Bu Santi. Ya ini restorasi justice juga menjadi hal yang sangat booming saat ini juga ya Pak ya. Makanya itu bagaimana kuliah di Fakultas Hukum UGRIS sangat asik dan sesuai lulusnya itu 4 tahun ya 4 tahun ya Pak. Kalau mau cepet juga bisa ya kalau kita serius. Nah ini bicara soal fasilitas lengkap, kemudian apakah kelasnya juga bisa dinikmati juga oleh para karyawan Pak? Jadi ada kelas reguler, kelas karyawan Pak Galang? Oke, terima kasih. Jadi untuk sistem kelas yang ada di Fakultas Hukum kami ini selain ada kelas reguler juga ada kelas-kelas untuk karyawan. Di mana di sini ada 2 jalur. Yang pertama adalah kelas karyawan yang biasa, di mana nanti mahasiswa bisa berkuliah di
malam hari dan bahkan juga bisa memilih di Sabtu dan Minggu sekarang, Bu. Oh, ada weekend juga. Ada. Oke. Dan ada lagi yang kelas RPL. Kelas RPL ini merupakan jalur khusus di mana RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bagi teman-teman calon mahasiswa yang mungkin sudah pernah berkuliah di Fakultas Hukum di universitas lain atau mungkin di prodi lain yang rada beririsan dengan Fakultas Hukum, ketika mereka mendaftar bisa menggunakan nilai-nilai yang sudah didapatkan untuk diakui betul. sebagai mata kuliah. Jadi lulusnya lebih cepat seperti itu. Iya, jadi mata kuliah yang sudah pernah diikuti ya Pak, itu bisa dilebur sehingga tidak usah mengikuti kembali ya. Dan itu secara waktu juga lebih cepat, secara biaya juga lebih cepat, lebih murah. Itu namanya RPL Pak. Ya, dan dari segi perkuliahan sekali juga ya, untuk kelas malam ini juga bisa kami menawarkan juga program yang berupa perkuliahan secara daring menggunakan Zoom. Oh, oke. Jadi menggunakan Zoom dan karena memang sekarang kebijakannya itu offline, tapi karena kami melihat dari kebutuhan para karyawan yang rata-rata ada yang di luar kota. Oh ya. Seperti polisi-polisi itu banyak yang berkuliah di Fakultas Hukum kami ini, banyak yang ditempatkan di stasiun yang jauh. Sehingga mereka kesulitan. Kami menawarkan program kuliahnya menggunakan Zoom. Jadi modelnya blended. Blended ya, ada yang offline, ada yang daring ya Pak ya. Ada yang offline, ada yang daring. Jadi kami memudahkan mahasiswa supaya mereka selain dapat ilmu juga bisa waktunya nggak nggak terganggu ya Pak, itu yang karyawan. Jadi ada 2 kelas yang dibuka, kelas reguler yaitu pagi seperti biasa ya, dan juga karyawan pun ada 2 ya. Dan yang karyawan harian berarti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Pak, malam hari. Sekitar jam 4 lah ya, kita bisa mulai perkuliahan atau setengah 4. Kemudian yang weekend juga ada Sabtu Minggu. Jadi silakan Anda bisa pilih. Tadi sudah disampaikan sama Pak Galang juga, untuk Anda yang berada di luar kota tidak ada alasan ya untuk tidak bisa kuliah, karena nanti akan diakomodasi dengan menggunakan perkuliahan Zoom ya, jadi daring bisa. Nah itu yang namanya sekarang itu tidak ada batas dan waktu, jarak pun tidak ya Pak, makanya silakan saja. Nah kalau bicara soal tadi fasilitas sudah, dosen di belakangnya sangat luar biasa. Nah ini bagaimana teman-teman nanti kerja lapangannya ya Pak? Apakah sinergi juga Fakultas Ugris dengan beberapa instansi untuk bisa memudahkan mahasiswa ketika nanti praktek? Silakan Pak. Oke, salah satu ciri khas dari Fakultas Hukum kami ya, yang tercantum dalam visi adalah menjadi Fakultas Hukum yang unggul dan berjati diri di bidang keilmuan dan praktek hukum. Ya. Sebagaimana sudah diutarakan sama Pak Praditya Arzi, bahwa salah satu keunggulan dari Fakultas Hukum kami ini adalah prakteknya. Dan ini juga termaktub dalam kurikulum kami, di mana banyak banget mata kuliah yang sifatnya praktek, Bu. Ya. Nah, ambil contoh misalnya dalam mata kuliah magang misalnya. Ini mahasiswa dalam mata kuliah magang ini kami minta untuk magang di lembaga-lembaga yang memang sudah menjalin MOU dengan Fakultas Hukum, seperti LKBH PGRI, terus juga di provinsi dan kota ya waktu itu Pak, dan banyak lembaga-lembaga lainnya. Kami sudah menjalin MOU dengan Komisi Yudisial, Penghubung KY, sudah, terus juga dengan KPU juga ya Pak waktu itu, dan banyak lembaga-lembaga lainnya, dan mahasiswa nanti bisa magang di sana. Dan inilah yang salah satu perwujudan dari praktek hukum ini. Mereka nggak cuma tahu hukumnya kayak gini, tapi juga tahu prakteknya kayak gimana di lapangan. Dan ini beda sekali ya Pak. Yang ada di teori dengan yang ada di nyata, kenyataan itu beda. Karena itu merupakan misi kita Bu, misi kita dengan stakeholder instansi untuk menjadikan lulusan kita menjadi lebih baik. Jadi kedepannya itu mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmunya yang diberikan. Hanya jangan cuma teori aja di kelas, tetapi waktu keluar harusnya bisa ya. Seperti Bu Santi lulusan ini dari Fakultas Hukum. Gitu ya. Terus jadinya ini ketagihan untuk kuliah lagi ya. Ya, jadi sudah banyak ya pihak-pihak yang digandeng oleh Fakultas Hukum dalam bersinergi bagaimana nanti mahasiswa bisa mengaplikasikan teori-teorinya itu dalam mata kuliah magang ya Pak ya. Nah ini Pak, profil kelulusannya tadi kalau disampaikan kan diharapkan bahwa hukum ini bisa encourage kepada semua masyarakat. Dan bagaimana ini lulusan dari Fakultas Hukum Ugris ini jadi apa nanti profilnya Pak?
Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai profil lulusan Fakultas Hukum, mungkin miskonsepsi ada ya. Jadi kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa lulusan Fakultas Hukum itu memang cuma bisa jadi pengacara, enggak. Seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, bahwa hukum itu ada dari manusia lahir sampai meninggal. Artinya di semua lini itu selalu membutuhkan hukum. Nah, salah satu yang jadi ciri khas kami adalah memang kami memfokuskan lulusan supaya bisa jadi lawyer, tapi profil kami nggak cuma lawyer saja, tapi banyak. Ada lawyer, jaksa, hakim, pengacara, polisi, tentara, dan pegawai-pegawai yang bergerak di bidang hukum, seperti mungkin bagian SDM atau mungkin legal staff, karena di setiap perusahaan itu selalu membutuhkan yang namanya hukum. Misalnya ini MOU gitu ya Pak ya, kerjasama. Seperti misalnya ini kami sudah menjalin MOU dengan Alfi Ilva. Ini merupakan perusahaan persatuan PPJK, Bu. Ini jasa kepabianan. Di sana itu setiap perusahaan membutuhkan legal staff, Bu, karena memang perusahaan itu kan juga membutuhkan yang namanya kontrak making, terus juga membuat peraturan perusahaan dan lain-lain. Dan ini tugasnya anak hukum. Betul. Maka saya bisa bilang bahwa kalau misalnya kalian berkuliah di Fakultas Hukum, lulus itu nyari kerjaan gampang banget. Karena di setiap lini dibutuhkan. Kalian bisa melamar di bagian apapun, perusahaan apapun, karena setiap perusahaan pasti membutuhkan legal staff. Seperti itu. Betul. Dan ini tentu saja dengan dedikasi yang sudah disematkan oleh Fakultas Hukum UPGRIS ya, kinerja tadi bekerja sama dengan siapapun, sehingga lulusan itu akan mudah diterima di mana saja, dan beberapa perusahaan juga welcome. Itu adalah salah satu kekuatannya. Jadi sekarang saja buruan buat Anda yang ingin mengembangkan diri, sudah lulus SMA, SMK sederajat, atau juga Anda karyawan ingin menambah ilmu tentang hukum, silakan bergabung bersama kami di Fakultas Hukum UPGRIS. Anda bisa klik saja di pmb.upgris.ac.id atau Anda bisa datang langsung ke Sekretariat PMB di lantai 2 Jalan Sidodadi Timur nomor 24 ya. Dan fakultasnya untuk kuliahnya di sini juga. Jadi Anda mungkin bisa showing, daftar dulu di lantai 2, kemudian Anda nanti naik ke lantai 3 untuk melihat di mana tempat perkuliahan, sekaligus juga lihat tadi fasilitasnya ya Pak. Ada pengadilan semuanya gitu ya. Klinik hukum juga ada. Klinik hukumnya juga ada, sehingga Anda bisa berpraktek di situ, walaupun belum jadi hakim, pura-pura jadi hakim dulu ya. Baik, kita langsung ke penanya-penanya yang sudah bergabung Pak. Kita buka satu persatu dulu. Ini ada Andrea. Selamat siang Apredio, selamat siang juga Fakultas Hukum UPGRIS. Bicara soal hukum memang menarik untuk diperbincangkan. Benar nggak sih orang kalau kuliah di hukum itu harus bisa ngomong? Kemudian yang kedua adalah penyiar juga harus bisa ngomong, Mas. Yang kedua adalah Andrea menanyakan begitu banyaknya fasilitas di Fakultas Hukum UPGRIS, biayanya pasti mahal ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana Pak dengan konsep kampus merdeka, belajar merdeka, apakah di Fakultas Hukum UPGRIS juga sama mensupport itu? Terima kasih dari saya Andrea di Kendal, Kaliwungu. Terima kasih Andrea. Oke, terima kasih Andrea. Saya jawab yang pertanyaan pertama. Apakah seorang sarjana hukum harus bisa berbicara? Ya, pada dasarnya kita di perkuliahan seperti biasa memang dituntut selalu ada presentasi. Ya. Jadi kita itu sarjana hukum yang dinilai atau yang dijual besoknya itu cara berbicaranya. Tetapi kita harus tetap santun dalam bersikap. Kita orangnya tahu hukum, kita tahu undang-undang, tetapi tetap harus santun dalam bersikap. Nggak mungkin kita sudah tahu hukum, kita bertindak seenaknya. Tetapi memang sarjana hukum ini di semester 7 ada mata kuliah kepengacaraan, praktek kepengacaraan. Memang itu dilatih untuk berbicara, untuk buat skenario persidangan. Jadi mahasiswa ini memang dituntut agar bisa mengekspresikan diri ya di depan teman-temannya, karena apa? Besoknya waktu bekerja nanti akan mengaplikasikan ilmunya yang sudah didapat. Nah, jadi memang sarjana hukum ini daya tariknya itu ada di cara berbicaranya, daya jualnya. Untuk yang PMB, monggo Pak Galang. Silakan Pak. Mahal harganya karena banyak fasilitasnya katanya Pak. Oh, mahal harganya. Oke. Kalau terkait biaya ini memang
Cukup banyak murah. mungkin mahasiswa yang takut dan dengar, waduh biayanya gimana Pak, apa juga gimana. Ini sekali lagi jangan khawatir untuk masalah biaya, di Fakultas Hukum ini menyediakan yang namanya beasiswa. Ada banyak banget beasiswa yang bisa kalian ambil di sini. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian terkait pembayaran kesulitan, nanti ada opsi untuk pembayaran per bulan, dicicilnya per bulan, bukan per semester, yang mungkin akan lebih memudahkan untuk mahasiswa yang mungkin bekerja. Jadi gajinya per bulan gaji ya sudah dialokasikan buat kuliah gitu ya. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Dan ini mungkin bagi yang calon mahasiswa yang pengen mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Semarang yang mungkin takut ya, waduh kalau kuliah di Fakultas Hukum harus bisa bicara dong ya. Ini kalau lulusan Fakultas Hukum memang harus bisa bicara. Tapi kalau misalnya yang mahasiswa, yang saya tekankan adalah akan kami latih untuk bisa bicara. Ini yang penting karena contoh nyata sendiri saya ya. Dulu saya waktu sebelum masuk Fakultas Hukum itu saya orang yang kuper dan pemalu. Sekarang Pak. Sekarang, setelah belajar setelah menekuni dunia hukum ya saya belajar, ternyata cara bicara itu tekniknya seperti ini dan ini kemudian juga menjadi peningkatan soft skill bagi saya untuk cara bicara seperti apa, dan ini berguna gak cuma dalam bidang pekerjaan yang saya tekuni, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Karena kemampuan bicara itu gak cuma untuk kita bekerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, jadi yang kedua tadi soal biaya, sebetulnya itu investasi pendidikan itu kalau dibilang mahal relatif ya dengan apa yang nanti akan kita dapatkan. Dan yang menjadi catatan adalah banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan di Universitas PGRI Semarang ini dan Fakultas Hukum juga. Jadi silakan saja dikomunikasikan. Terlebih tadi Pak Galang sudah menekankan bisa dicicil per bulan. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Artinya tidak ada kata susah untuk sebetulnya menyisihkan sedikit investasi untuk memberikan value pada diri Anda. Jadi silakan Mas Andreas. Kemudian pertanyaan ketiga Pak soal Kampus Merdeka. Apakah Fakultas Hukum juga melakukan itu? Untuk program Kampus Merdeka ya. Fakultas Hukum tentu saja sudah melakukan program Kampus Merdeka dan di sini ada banyak programnya ya Bu. Program pertukaran dan kebetulan untuk dari mahasiswa kami ada satu mahasiswa yang berhasil lolos untuk program pertukaran di Universitas Bung Hatta. Itu di Sumatera ya Pak? Di Sumatera. Jadi bisa lintas pulau ya? Lintas pulau dan banyak mahasiswa, bahkan kemarin ada mahasiswa yang melakukan pertukaran ke Vietnam ya Pak? Vietnam sampai luar negeri juga ya? Yang dari Makassar juga ke sini, Bali, Kalimantan. Iya. Jadi ada program pertukaran yang banyak banget yang dirasakan mahasiswa. Dan itu cara mengikutinya Pak Galang, apakah harus dari semester berapa baru bisa mengajukan? 2 ya Pak? Iya, sesuai mata kuliah. Iya, sesuai mata kuliahnya. Baik. Jadi itu ya sangat sudah ada di sini. Jadi melintas tadi ada sampai ke Vietnam juga, kemudian sampai di luar Jawa juga mahasiswa sini ada yang kuliah ke sana ya Pak ya. Dengar-dengar juga dosennya juga ada yang ngajar di luar negeri juga ya Pak ya. Wah, ini menjadi satu langkah bagus bagaimana penetrasi pasarnya UGRIS sudah sampai kemana-mana ya. Jadi brandingnya sudah pokoknya lah, ayo daftar aja segera. Ini ada Pak Sasongko ini, Pak apa Mas ya? Pak Sasongko menanyakan begini, bagaimana pendapat bapak-bapak yang ahli hukum dari UGRIS ini bicara soal hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya Pak ya, kayak pisau ya Pak ya. Silakan Pak Pradit. Ya, terima kasih Pak Sasongko. Jadi Pak Sasongko mengatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, pada dasarnya yang kita harus ketahui ya, hukum itu yang dicari memang kebenarannya. Ya, pembuktiannya. Yang paling susah itu pembuktiannya. Di mata kuliah, di acara pidana, entah acara perdata, itu ada mungkin namanya sistem peradilan pidana. Itu dari awal laporan sampai dengan putusan pengadilan. Nah, di dalam memang peradilan ini yang paling susah ini di pembuktian. Kadang orang awam mengatakan orang itu ditangkap, dapat laporan, orang itu bersalah. Padahal kalau belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, orang itu dinyatakan belum bersalah demi hukum. Sampai dengan putusan ketok palu, kalau masih ada upaya hukum lagi, ya masih belum bersalah. Nah, kok dikatakan tumpul ke
bawah. Ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, karena kalau memang perkara itu bisa dibuktikan, ya, karena gini, banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, kenapa kasus ini kok tidak bisa naik? Kasus ini kok nggak bisa naik? Apakah tidak punya orang dalam atau apakah kekuatan hukumnya tidak sama? Hukumnya tidak sama. Pada kenyataannya gini, di dalam penyelidikan kepolisian itu ada 3 tahap. Tahap awal, tengah, dan akhir. Ya. Nah, kepolisian ini harus bisa membuktikan orang itu bersalah, berarti masih di dalam tersangka. Kalau nanti sudah naik P21 di dalam kejaksaan, berarti orang itu sudah dinyatakan bukti permulaan awal sudah bersalah. Kalau belum, ya orang itu belum dinyatakan bersalah. Nah, memang kenyataannya di dunia prakteknya, ya, saya berbicara dengan dunia praktek, kadang berbeda di dalam teorinya. Bagaimana kita cara menyikapinya. Nah, sebagus apapun undang-undangnya, kalau memang oknumnya itu tidak bisa menjalankan apa yang ada di dalam undang-undangnya, ya memang tidak bagus. Sejelek-jeleknya oknumnya, kalau undang-undangnya tidak bagus pun, ya tetap akan jadi bagus. Jadi tergantung dari undang-undang dan penegak hukumnya. Tetapi ada kode etik tersendiri. Di kepolisian ada kode etiknya. Sebagai advokat pun ada kode etiknya, Bu. Kejaksaan ada, hakim nanti itu akan dijelaskan di perkuliahan. Jadi silahkan kalau yang mau lebih jelasnya sosok di dalamnya, ya bagaimana peradilan pidana, entah perdata yang gimana, HTN yang gimana, silahkan daftar saja di PMP Fakultas Hukum UPGRIS. Gitu, Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Sasongko sudah sangat care di situ, ya. Dan memang hukum ini berbicara tentang banyak hal, ya. Ada produk hukumnya itu sendiri, penegak hukum dan juga budaya. Culture ini juga penting, Pak. Iya, jadi itu masuk juga dalam ini, Pak, kayak hukum ekonomi, ya, Pak. Ada demand. Ada ini, Pak, ada yang order, jadi ya ada gitu, ya. Demand and supply-nya. Baik, ini ada Bagus. Selamat siang Apredio, selamat siang juga UPGRIS. Saya Bagus, saya tertarik sekali dengan hukum. Saya pengen tanya dulu, Pak, ini soal awam. Apa bedanya terdakwa dengan tersangka? Kemudian yang berikutnya adalah di Fakultas Hukum UPGRIS ada mata kuliah apa saja yang bisa kami dapatkan? Terus bagaimana masuknya? Apakah ada matrikulasi khusus? Saya dari SMK soalnya. Bagus. Ya, silakan, Pak. Oke, Bagus menanyakan perbedaan terdakwa dengan tersangka. Ya, jadi yang harus diketahui kalau tersangka, ya tersangka itu menurut bukti permulaan. Jadi seseorang yang karena bukti permulaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan, jadi tersangkanya. Kalau terdakwa itu berarti sudah ada bukti-buktinya. Jadi terdakwa ini masuknya sudah masuk di dalam persidangan. Kalau tersangka ini masuk di ranah kepolisian. Kalau terpidana sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Gitu, itu sudah dipenjara kalau misalnya sudah dia itu, ya, Pak, ya. Kalau residive yang sudah melaksanakan ininya, pidananya, seperti itu. Kemudian tadi apa saja yang didapatkan di Fakultas Hukum untuk mata kuliahnya? Mata kuliah. Oke, saya ya. Oke, lanjutan aja untuk yang mata kuliahnya Fakultas Hukum sendiri. Sebagaimana sudah saya infokan sebelumnya, untuk yang divisi adalah keilmuan dan praktik hukum, ya. Jadi untuk mata kuliahnya sendiri, ya kami menyesuaikan dengan itu. Nah, untuk mata kuliah sendiri, saya rasa sebagian besar Fakultas Hukum yang ada di Indonesia sama, karena kami tergabung dalam APSIHI, Asosiasi Pengelola Program Studi Hukum Indonesia, di mana di sini setiap tahunnya selalu dilakukan rapat, Bu, untuk penyesuaian standar kurikulum. Dan kami juga mematuhi aturan yang ada di APSIHI. Dan ya tentu saja saya bisa bilang bahwa kurikulum yang di Fakultas Hukum kami sama dan cukup maju, ya. Udah cukup modern, Bu. Betul. Dan kami juga menambahkan elemen-elemen dari hukum-hukum yang sifatnya praktek. Jadi mahasiswa saya harapkan dengan adanya kurikulum itu juga bisa nanti nggak cuma tahu teori, juga tahu prakteknya. Seperti itu. Kemudian tadi apakah masuk ke Fakultas Hukum perlu tes khusus, ada matrikulasinya gitu, karena dia Bagus dari SMK katanya Pak Galang. Oke, terima kasih. Untuk matrikulasinya ada tes khusus.
saya rasa standar sih dengan fakultas-fakultas universitas lainnya, sangat mudah, tapi juga memperhatikan dengan standar-standar yang ada ya Ibu, tentunya. Tapi untuk lebih baiknya bisa menghubungi di ini www.pmbubris.ac.id. Ya. Bisa dicek di sana, nanti bisa langsung untuk melakukan ini pendaftaran seperti itu. Iya, di situ juga Anda bisa lihat seperti apa profil dari Fakultas Hukum ya, dan juga bisa mengetahui juga termasuk biayanya juga. Jadi silakan, bagus, nggak usah berkecil hati dulu dari SMA, SMK sederajat, semuanya bisa menambah value diri dengan bergabung bersama keluarga besar Fakultas Hukum UPGRIS. Dan menjadi catatan penting juga bagi Anda bahwa di Universitas PGRI Semarang ini ada asrama juga yang diberikan untuk mahasiswa putra dan juga putri di Jalan Gajah ya, sehingga Anda yang dari luar kota tidak usah pusing-pusing bagaimana untuk bisa kuliah di UPGRIS, dan salah satunya mengambil Fakultas Hukum. Terlebih lagi prestasi-prestasi yang Anda bawa saat ini, misalnya Anda suka olahraga, seni dan lain sebagainya, bisa diteruskan di sini untuk menjadi catatan khusus Anda menjadi pribadi yang bisa mengaktualisasi diri. Baik Pak Galang dan juga Pak Pradit, terima kasih banyak. Ini sudah dikode sama tim untuk segera closing. Tapi yang pasti silakan Anda bisa mendaftar diri di Fakultas Hukum UPGRIS. Klik saja pmb.upgris.ac.id atau bisa datang langsung ke Jalan Sidodadi Timur nomor 24 di lantai 2, atau bisa ke Apredio, nanti akan kami hantarkan untuk bisa ketemu dengan pendaftaran ya atau penerimaan PMB. Baik Pak Galang, terima kasih. Pak Pradit juga sukses selalu, jaga kesehatan Pak. Amin. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang hari ini bersama dengan Universitas PGRI Semarang dari Fakultas Hukum yang hadir bersama dengan Pak Tubagus Galang Windy Pratama SHMH, beliau adalah Sekprodi Fakultas Hukum UPGRIS, dan juga Pak Praditya Arci Pratama SHMH, beliau adalah salah satu dosen Fakultas Hukum di UPGRIS. Saya Santi Rosalia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sukses untuk Anda dari Apredio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas